daripada kitab-kitab yang ada semenjak dahulu, yang menyempurnakan dan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran ini sebagai intinya petunjuk buat kehidupan manusia. Karena Allah ciptakan manusia, pasti Allah akan turunkan buku manual. Bagaimana pabrikan mobil dia mengeluarkan produk mobil, maka Allah mobil itu dibikin semacam manual, buku manual. Bagaimana petunjuk, cara ngeremnya, cara perawatannya, cara ngegasnya, ya itu dijelaskan. Nah, ini Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk kehidupan buat manusia yang sekaligus menjelaskan tentang petunjuk-petunjuk tersebut. Ya. Nah, yang jadi permasalahannya, pertanyaan buat kita, bagaimana Allah itu menurunkan Al-Quran? Walaupun di bulan Ramadan ini turunkan Quran, ya, banyak yang berpendapat turunnya Al-Quran itu 21-27 Ramadan, bertepatan dengan turunnya Lailatul Qadar. Ya, ini yang banyak disepakati oleh ulama, ya, bahwa 21-27 itu adalah hari-hari ganjil, di mana 10 malam terakhir di bulan Ramadan yang turunnya Lailatul Qadar. Ya, ini Masya Allah. Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa ketika Ramadan itu jatuh pada hari Kamis, ya, bahwa pasti Lailatul Qadar itu, ini kepastiannya akan turun pada malam ke-25. Ya, tadi malam itu. Ya, nanti lihat saja apa yang terjadi dari tanda-tanda turunnya Lailatul Qadar itu. Ya, kalau yang malam itikaf, insya Allah, ya, mendapatkan, walaupun ya gak boleh ngomong-ngomong. Malam tadi saya itikaf dapat Lailatul Qadar. Maka Rasul mengatakan kalau ada orang-orang, ya, orang-orang yang kemudian berbicara, ngomong bahwa semalam dia dapat Lailatul Qadar, pastikan dia dusta. Oh, saya dapat Lailatul Qadar, buktinya mana? Wah, enak kami semalam, dingin, gak tahu AC. Udaranya dingin, Masya Allah. Pagi-pagi matahari dengan cerah, awan yang kemerah-merahan, itu kan tanda-tandanya Lailatul Qadar. Karena Rasul mengatakan tidak ada seorang bisa mengetahui apakah dia kemudian mendapatkan Lailatul Qadar atau tidak. Kenapa? Ini bisa diketahui setelah Ramadan. Ada nggak perubahan hidupnya? Ya, ada nggak kemudian perubahan akhlaknya? Ada nggak perubahan ibadahnya semakin rajin kepada Allah, sedekahnya semakin bertambah? Ya, ini kalau ngaku-ngaku dapat Lailatul Qadar, tapi semakin pelit ke depannya, ya itu nggak dapat. Itu Lailatul Qadar namanya, bukan Qadar, itu Qadar. Ya. Nah, sekarang bagaimana turunnya? Turunnya Al-Quran itu seperti apa? Yang pertama, bahwa turunnya Al-Quran itu diturunkan Allah secara berangsur-angsur, gak sekaligus. Jebrek itu diturunkan 6.623 ayat, 30 juz, 114 surat. Tidak begitu saja semua brek. Nah, kalau diturunkannya secara berangsur-angsur agar manusia ini mudah untuk memahami. Ayat satu turun dipahami oleh manusia, diceritakan oleh Rasulullah SAW, bagaimana setelah diamalkan baru turun lagi. Ya begitu seterusnya Quran itu turunkan. Bahkan waktu turunnya Quran itu adalah 22 bulan, 22 tahun, 2 bulan, ya 10 hari. Masya Allah. Ini turunnya Al-Quran. Lama kan berproses, nggak sekaligus. Gimana mungkin bisa manusia melaksanakan perintah, menjauhkan larangan sekaligus turunkan. Satu aja belum keubar, satu aja belum tuntas, gimana mau melaksanakan yang lainnya? Maka sahabat-sahabat ketika turunnya Quran ini diturunkan, disampaikan Nabi, kemudian oleh sahabat diamalkan. Baru setelah mengamalkan, turunlah ayat yang lainnya. Begitu berangsur-angsur turunnya Al-Quran ini agar manusia bisa untuk memahami. Bagaimana cara turunnya? Nah ini, ya, bagaimana cara turunnya? Yang pertama, cara turunnya Al-Quran itu yaitu dengan cara Allah memang mau menurunkan Al-Quran.
Sengaja Allah turunkan Al-Quran itu. Tidak ada hal yang melatar belakangi daripada ayat itu turun. Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak. Dia kan memiliki iroda untuk menurunkan Al-Quran. Seperti contoh surat Al-Fatihah. Ada nggak hal yang melatar belakangi surat Al-Fatihah itu turun? Atau boleh dikatakan asbabun nuzulnya dari surat Al-Fatihah itu turun? Nggak ada. Kenapa? Karena memang Allah menurunkan surat Al-Fatihah itu ayat yang memang sekaligus diturunkan 7 ayat yang diulang-ulang. Jadi 7 ayat yang diulang itu sekaligus dia turun. Karena Allah berkehendak untuk apa? Menurunkannya. Nah, itulah yang menjadi sebagai umul kitabnya, itu surat Al-Fatihah. Ya, pembukaan daripada surat-surat yang lain itu adalah surat Al-Fatihah. Kenapa? Preambulnya Allah sengaja turunkan itu Al-Quran. Tidak ada yang melatar belakangi atau asbabun nuzulnya daripada turunnya Al-Quran. Di surat Al-Fatihah. Contoh lagi, kalau kita dapat di dalam surat-surat di alam Al-Quran itu ada ayat yang pertama dimulai dengan menggunakan huruf, ya. Seperti contoh Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Nun Qaf, Yasin. Itu ayat yang diturunkan Allah. Memang sengaja Allah turunkan sehingga tidak bisa seorang itu menafsirkan. Karena itu kehendak Allah. Allah yang mengerti itu artinya. Allah yang mengerti itu maksudnya seperti apa. Dan itu sengaja memang Allah turunkan. Makanya coba asbabul nuzulnya Yasin bagaimana? Yang sering kita baca tiap malam Jumat. Ya. Yasin, ya kaf min ain shad. Itu enggak ada asbabun nuzul. Karena memang itu sengaja Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan. Ya. Emang maunya Allah menurunkan itu gitu. Jadi nggak ada hal yang latar belakangi, nggak ada asbabun nuzulnya turunnya ayat tersebut. Nah, kalau ada kata-kata seperti itu dalam Al-Quran, itu berarti seperti Al-Fatihah tadi, Allah berkehendak untuk menurunkan Al-Quran itu. Itu yang pertama, karena Allah ingin memang menurunkan. Yang kedua, bagaimana cara turunnya Al-Quran? Yaitu dengan cara adanya sesuatu pertanyaan. Ada suatu pertanyaan, ada permintaan dari seseorang yang diajukan kepada Rasulullah SAW, namun Rasulullah belum bisa menjawab. Ya, belum bisa menjawab itu. Makanya ada kita dapati sekitar 14-16 surat ayat yang dimulai dengan kalimat tersebut. Contohnya, yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang harta rampasan perang. Karena Rasul belum bisa menjawab. Ya, Rasul bisa memberikan jawaban karena wahyu belum turun. Maka Rasulullah menunggu. Baru ketika malaikat Jibril menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, maka barulah Rasulullah SAW menjawab itu. Makanya ada kata-kata yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul. Itu mereka bertanya kepada Muhammad tentang harta rampasan perang. Atau yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh. Qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalilan. Urusan ruh itu kata Allah urusan aku. Ada sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana sih tentang ruh itu? Seperti apa ruh itu? Rasulullah belum bisa menjawab karena ayatnya belum turun. Maka dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka bertanya kepadamu tentang masalah ruh. Katakanlah bahwasanya masalah ruh itu adalah urusanku, kata Allah.
Wa ma utitu minal ilmi illa qalilan. Karena aku berikan ilmu tentang roh itu hanya sedikit sekali. Maka jangan neko-neko. Jangan membuat ilusi-ilusi atau tentang roh. Jangan. Banyak orang roh itu seperti apa, keluar dari tubuhnya udah kayak bentuk putih begitu. Digambarkan seperti itu. Dalam film-film fiksi itu kan begitu. Orang nggak tahu tentang roh itu kayak apa. Nama juga roh itu kan yang menggerakkan. Manusia tanpa roh nggak bisa bergerak. Roh tanpa manusia, setan. Iya. Maka jasad dan roh itu harus ada berbarengan agar manusia itu bisa bergerak. Ya, maka sedikit. Ya. Kemudian ada lagi yang bertanya, seorang wanita bertanya kepada Rasulullah SAW. Yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu, wahai Rasulullah, tentang darah kotor, tentang haid. Ya. Katakanlah bahwa darah kotor, haid itu merupakan darah kotor yang keluar dari seorang wanita yang sudah balik. Yas'alunaka 'anil madza tunfikun. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang bagaimana cara mereka berinfak. Ditanya itu, makanya ayat itu turun karena adanya dasar pertanyaan dan permintaan dari seseorang kepada Rasulullah SAW. Namun Rasulullah SAW tidak bisa memberikan jawaban. Baru ayat itu turun, maka dimulai dengan kata-kata Yas'alunaka. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad. Domir kaknya itu kembali yaudu ila Muhammad. Ya. Artinya ketika Nabi Muhammad ditanya, kan belum bisa dijawab oleh Rasul. Ya kan, Rasul tidak boleh mengada-ngada karena apa yang keluar dari mulutnya itu harus berdasarkan wahyu. Dan itu Rasulullah SAW. Tidak kayak kita gitu. Asal goblek aja jawabnya. Ya, artinya orang Betawi bilang asal goblek aja jawab. Enggak ada lak-lakan gitu. Enggak ada jakun gitu orang. Asal ngomong, asal jawab aja, asal-asalan. Ya, kenapa? Ya, kita bukan nabi, bukan apa, enggak pernah dapat wahyu. Ketika menjawab suatu pertanyaan, maunya pikiran kita aja begitu. Ya, makanya kan Masya Allah ketika ada orang ditanya, itu gajah itu kayak apa? Ada 4 orang ditanya, orang buta. Perumpamaan ditanya, gajah itu seperti apa? Lah kebenaran, yang satu pegang belalainya. Wah, gajah itu panjang. Ya, karena yang dipegang belalainya. Ada yang kemudian pegang gadingnya. Ketika dipegang gadingnya, apa dia jawab? Gajah itu seperti apa? Wow, gajah itu keras. Ya, kecil. Karena dagingnya itu kecil itu gading. Ditanya, pegang badannya. Gajah itu besar. Ada yang pegang telinganya. Gajah itu kecil. Karena masing-masing persepsi kan. Tapi bagi Nabi tidak berlaku. Kenapa? Walaupun bagaimana Nabi SAW diberikan petunjuk berupa Al-Quran, dan apa yang keluar dari diri Nabi itu adalah perkataan-perkataan kebenaran. Itu adalah wahyu. Nah, ini harus dipahami. Ya, makanya Quran itu banyak dipertanyakan oleh mereka, maka Rasulullah belum bisa menjawab karena belum turun ayat. Baru setelah turun ayat Rasulullah menjawab, dan Allah memulai dengan kata-kata Yas'alunaka 'anil anfal dan seterusnya. Ada 14 atau 16 surah yang dimulai dengan itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana Quran itu diturunkan? Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ada satu kejadian. Ya, ada satu kejadian, satu peristiwa yang sangat luar biasa, peristiwa yang terjadi. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikannya itu peristiwa dalam Al-Quran. Itu yang kita kenal dengan nama Asbabul Nuzul. Sebab-sebab turunnya Al-Quran itu yang mentelatar belakangi bagaimana sampai ayat itu turun. Nah, karena ada kejadian yang sangat luar biasa yang terjadi pada satu kaum, seseorang, ataupun kelompok-kelompok yang lainnya. Maka diceritakan kejadian itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Contoh, ya, ketika Rasulullah SAW berdakwah ke pembesar-pembesar kafir Quraisy, ke pembesar-pembesar orang-orang musyrik, Rasulullah diundang, Pak. Nah, ya, Rasulullah itu diundang oleh pembesar-pembesar kafir Quraisy di gedung parlemennya mereka, namanya Darun Nadwa. Ya, di gedung parlemennya mereka diundang, itu tempatnya berkumpul kafir-kafir Quraisy dan musyrik di situ, pembesar-pembesarnya. Kalau sekarang di MPR, DPR, ya, kumpul semua di sana, yang pencila, yang korupsi, yang apa tuh kumpul semua, dikelompokkan sama Allah. Ya ada juga yang baik, cuma sedikit. Ya, rata-rata memang ya seperti itulah. Ada konspirasi yang dilakukan di gedung yang sangat-sangat luar biasa terhormatnya. Tapi di situ justru muncullah berbagai hal-hal yang tidak seperti yang diinginkan oleh orang-orang yang lainnya begitu. Nah, ini menjadi satu hal. Ketika diundang, kata Rasulullah, ini kesempatan saya. Kesempatan kapan lagi nih? Gak akan mungkin datang kedua kalinya. Kenapa? Ya Rasulullah diundang. Kalau Rasul datang ujuk-ujuk mendatangi mereka, nggak mungkin mereka akan menerima. Ini kesempatan diundang Rasulullah SAW ke Darun Nadwa, kemudian disampaikanlah kepada mereka tentang Islam, tentang iman, ya, tentang ajaran-ajaran tauhidnya Allah Subhanahu Wa Taala, disampaikan kepada mereka. Kapan lagi ini kesempatan datang 2 kali? Mau diundang datang. Kita diundang di istana, gimana? Kesempatan kapan lagi diundang ke istana? Ya, kasih tahu itu pemudi-pemudi istana tentang kebenaran Islam. Ya kalau cuma demo-demo mulu nggak mungkin dia datang gitu kan. Ya ini ilustrasinya kayak begitu. Tiba-tiba ada seorang tua yang buta, ya, yang bernama Abdullah bin Umi Maktum. Dia bertanya, Rasulullah lagi sibuk tuh melayani, ya, melayani pertanyaan-pertanyaan orang-orang kafir Quraisy. Ketika datang seorang yang buta, yang tua, dia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Islam. Akhirnya ada Islam ya Rasulullah. Tapi Rasulullah bermuka masam. Kemudian Rasulullah mengabaikan itu orang. Diabaikan itu, padahal dia itu Masya Allah ingin bertanya, benar-benar mau bertanya kepada Rasulullah SAW. Tetapi nyatanya Rasulullah SAW lebih mementingkan para pejabat-pejabat tersebut, sehingga kesempatan nggak boleh hilang. Akhirnya Rasulullah mengabaikan Abdullah bin Umi Maktum yang tadi bertanya. Akhirnya Allah tegur. Rasulullah SAW, turunlah surat yang namanya surat Abasa, ya, surat bermuka masam. Abasa wa tawalla, bermuka masam dan berpaling. Anja'ahul a'ma, ketika datang seorang yang buta meminta petunjuk, tapi engkau bermuka masam dan mengabaikannya. Ditegur. Itulah yang menularkan belakangi turunnya surat Abasa. Jadi ada satu peristiwa, satu kejadian yang terjadi, di mana pada saat itulah kemudian Allah Subhanahu Wa Taala karena mengingatkan Rasulullah SAW. Seperti yang kedua, contohnya ketika Rasulullah SAW menghendaki supaya pamannya Abu Thalib ini untuk masuk Islam. Ya. Bagaimana tidak? Paman yang dicintainya, yang selalu membantu dakwanya, tinggal ya Allah. Tinggal coba ucapannya bunyi aja, Islam dia. Tapi kan Allah tahu ucapannya. Ya, Allah enggak memberikan hidayah kepada Abu Thalib. Tapi Rasulullah SAW benar-benar menginginkan itu, menghendaki, mengharapkan pamannya ini bisa masuk Islam. Tapi ternyata Allah tidak menghendaki pamannya masuk Islam. Maka peristiwa itu kemudian diabadikan Allah Subhanahu Wa Taala dengan turunnya surat
Qasas ayat 59. Inna kala tahdi